Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan mempresentasikan bab 6 dengan tema pengorganisasian pesan-pesan bisnis dari mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis dengan dosen pengampu kita Bapak Agung Triputranto, STMM. Pengorganisasian pesan bisnis adalah proses penyusunan kata, kalimat, dan paragraf secara logis dan terstruktur agar pesan yang disampaikan dapat dipahami, diterima, dan mencapai tujuannya oleh audiens. Unsur-unsur kunci dalam pengorganisasian pesan bisnis meliputi kejelasan subjek dan tujuan pesan, relevansi semua informasi dengan subjek dan tujuan, pengelompokan ide secara logis, serta mencakup semua informasi penting. Adapun tujuan dan manfaat pengorganisasian pesan bisnis. Yang pertama, menyampaikan informasi secara jelas dan efektif. Tujuan utama komunikasi bisnis adalah menyampaikan pesan agar dipahami dengan benar. Pesan yang terorganisir membantu audiens menangkap inti informasi tanpa harus menafsirkan ulang. Yang kedua, mengarahkan fokus komunikasi. Dengan pengorganisasian yang baik, pesan akan tetap fokus pada inti tujuan. Hal ini mencegah komunikasi yang bertele-tele atau melebar ke topik lain yang tidak relevan. Yang ketiga, membangun citra positif organisasi. Pesan yang disusun secara profesional mencerminkan kualitas organisasi. Komunikasi yang rapi, sistematis, dan terstruktur akan meningkatkan kepercayaan audiens terhadap kredibilitas perusahaan. Yang keempat, mendorong respon atau tindakan dari audiens. Pesan bisnis tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga bertujuan mempengaruhi audiens agar melakukan tindakan tertentu, seperti membeli produk, menerima kebijakan, atau mendukung program. Dan yang kelima, mengurangi kesalahpahaman. Pesan yang disusun logis dan lengkap akan mengurangi resiko interpretasi yang salah. Jika alur informasi runtut, audiens tidak perlu menebak-nebak maksud komunikator. Misalnya pengumuman perubahan kebijakan harga yang dijelaskan dari latar belakang hingga keputusan akhir akan membuat audiens lebih mudah memahami alasan perubahan tanpa salah persepsi. Hal-hal yang menyebabkan pesan tidak terorganisir dengan baik. Komunikasi bisnis merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan organisasi dalam menjalankan aktivitas. Namun, pesan bisnis yang tidak terorganisir berpotensi menimbulkan kebingungan, salah tafsir, atau bahkan resistensi dari audiens. Beberapa penyebab utamanya antara lain, yang pertama, bertele-tele. Pesan yang disampaikan terlalu panjang tanpa fokus inti, membuat audiens sulit memahami maksud sebenarnya. Misalnya, seorang manajer yang menyampaikan laporan kinerja lebih banyak menyinggung detail-detail kecil yang tidak relevan, sehingga inti capaian kerja menjadi kabur. Yang kedua, memasukkan informasi yang tidak relevan. Kadang komunikator menambahkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan tujuan utama. Hal ini membuat pesan keluar jalur dan kehilangan arah. Contohnya, dalam rapat strategi pemasaran, pembicara justru membahas isu internal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan promosi produk. Yang ketiga, penyajian ide yang tidak logis. Pesan yang disampaikan secara acak atau melompat-lompat tanpa urutan logis sulit dipahami audiens. Misalnya, sebuah presentasi keuangan yang dimulai dari kesimpulan akhir, kemudian masuk ke detail kecil, lalu kembali ke latar belakang. Pola ini membuat audiens bingung mengikuti alur pesan. Dan yang keempat, informasi penting yang tidak disampaikan.
Ada kalanya komunikator melewatkan inti informasi yang paling ditunggu audiens, seperti keputusan final terkait kebijakan harga atau jadwal implementasi program. Akibatnya, pesan terasa tidak lengkap dan dapat menimbulkan salah persepsi, bahkan ketidakpuasan audiens. Pentingnya pengorganisasian pesan yang baik. Pengorganisasian pesan yang baik merupakan kunci keberhasilan komunikasi, baik dalam konteks bisnis, akademik, maupun kehidupan sehari-hari. Dengan pesan yang terstruktur, komunikator dapat memastikan informasi sampai kepada audiens secara jelas, efektif, dan sesuai dengan tujuannya. Agar komunikasi bisnis berjalan efektif, pesan harus diorganisasikan dengan benar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pesan, antara lain, yang pertama, subjek dan tujuan harus jelas. Komunikator perlu menetapkan tujuan komunikasi sejak awal. Tanpa tujuan yang pasti, pesan akan cenderung melebar dan kehilangan arah. Yang kedua, informasi harus relevan. Semua poin yang disampaikan sebaiknya berhubungan langsung dengan tujuan utama. Informasi tambahan yang tidak relevan hanya akan mengganggu fokus audiens. Yang ketiga, ide disusun secara logis. Pesan perlu memiliki alur tertentu, misalnya dimulai dari latar belakang, dilanjutkan dengan inti masalah, lalu ditutup dengan solusi atau rekomendasi. Yang keempat, informasi penting harus tercakup. Audiens perlu mendapatkan informasi utama yang dibutuhkan, misalnya hasil keputusan, implikasi, maupun tindak lanjut yang akan dilakukan. Berikut adalah manfaat dari pengorganisasian yang baik. Manfaat pengorganisasian yang baik meliputi kemudahan audiens memahami dan menerima pesan karena susunan yang logis dan jelas. Efisiensi waktu komunikasi karena informasi relevan disampaikan, serta kemudahan bagi komunikator dalam menyusun pesan yang terstruktur dengan baik, sehingga tujuan komunikasi tercapai lebih efektif. Yang pertama, membantu audiens lebih mudah memahami pesan. Pesan yang terstruktur dengan baik akan menyajikan ide-ide secara logis dan berurutan. Ini memudahkan audiens untuk mengikuti alur pemikiran, memahami poin-poin utama, dan akhirnya dapat memahami maksud serta isi pesan dengan baik. Berikutnya, membantu audiens menerima pesan dengan lebih baik. Pengorganisasian yang baik tidak hanya membantu pemahaman, tetapi juga meningkatkan penerimaan pesan oleh audiens. Ketika pesan disajikan secara teratur dan relevan, audiens cenderung lebih terbuka dan bersedia menerima informasi yang disampaikan. Kemudian, menghemat waktu komunikasi. Penyampaian informasi yang tidak terorganisir dengan baik akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk audiens, karena mereka harus mencari-cari informasi atau memahami konteks yang terpecah-pecah. Dengan pengorganisasian yang efektif, hanya informasi atau ide yang relevan yang disampaikan, sehingga menghemat waktu baik bagi komunikator maupun audiens. Yang terakhir, mempermudah pekerjaan komunikator karena pesan lebih terstruktur. Seorang komunikator dapat merancang pesan yang lebih jelas dan efektif ketika ia memiliki rencana organisasi yang matang. Proses pengorganisasian membantu mengelompokkan ide-ide dan menyusunnya secara logis, sehingga pekerjaan penyusunan pesan menjadi lebih mudah dan tidak membingungkan. Selanjutnya, outline sebagai panduan pengorganisasian pesan. Outline atau kerangka pesan berfungsi membantu komunikator menata ide dengan sistematis.
dan sebagai peta bagi komunikator dalam menyampaikan informasi secara terstruktur. Tahapan dalam membuat outline meliputi yang pertama, mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide. Menentukan ide pokok atau inti pesan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi pesan utama yang ingin disampaikan. Ide pokok ini menjadi pusat komunikasi agar audiens tidak bingung dan tetap fokus pada tujuan utama. Misalnya dalam rapat bisnis, inti pesan bisa berupa keputusan strategi baru yang harus dijalankan oleh tim. Berikutnya menyusun poin-poin pendukung berupa alasan, data, atau argumen. Setelah inti pesan jelas, komunikator perlu menambahkan poin pendukung yang memperkuat pesan tersebut. Alasan logis, data statistik, atau argumen yang relevan akan membuat pesan lebih meyakinkan dan tidak sekedar opini. Yang terakhir adalah melengkapi dengan bukti atau ilustrasi, seperti contoh nyata, tabel, dan kasus. Untuk memperkuat pesan dan memudahkan pemahaman, gunakan bukti konkret. Misalnya contohnya pengalaman nyata, hasil survei dalam bentuk tabel, grafik penjualan, atau studi kasus yang relevan. Bukti visual dan ilustrasi membantu audiens menangkap makna pesan dengan lebih cepat dan jelas. Yang kedua, menetapkan urutan ide. Pendekatan langsung. Inti pesan disampaikan di awal. Cocok digunakan untuk pesan rutin, kabar baik, ataupun informasi yang sederhana. Berikutnya ada pendekatan tidak langsung. Inti pesan disampaikan setelah penjelasan latar belakang. Strategi ini tepat untuk menyampaikan kabar buruk ataupun pesan persuasif, karena audiens perlu memahami alasan terlebih dahulu sebelum menerima inti pesan. Berikutnya, bentuk-bentuk rencana organisasional pesan. Setelah outline ditetapkan, komunikator dapat memilih bentuk organisasi pesan sesuai kebutuhan. Yang pertama, permintaan langsung. Digunakan untuk permintaan sederhana dan rutin yang tidak memerlukan penjelasan panjang. Contohnya, seorang manajer mengirim email kepada stafnya untuk meminta laporan harian tanpa banyak basa-basi. Yang kedua, kabar baik, rutinitas, atau goodwill. Digunakan untuk menyampaikan kabar baik atau membangun hubungan yang positif. Contohnya, pengumuman pemberian bonus kepada karyawan di akhir tahun yang diharapkan akan meningkatkan semangat kerja. Yang ketiga, pesan buruk. Digunakan untuk menyampaikan kabar buruk atau keputusan yang berpotensi menimbulkan resistensi. Harus disampaikan dengan pendekatan tidak langsung, agar audiens terlebih dahulu memahami alasan di balik keputusan. Contohnya, pengumuman kenaikan harga BBM, di mana perusahaan perlu menjelaskan faktor-faktor yang melatar belakangi kenaikan tersebut. Yang keempat, pesan persuasif. Digunakan untuk mempengaruhi atau mendorong audiens agar melakukan tindakan tertentu. Contohnya, program Alfamart yang mengajak pelanggan membawa tas belanja sendiri dengan menawarkan potongan harga sebagai insentif, bertujuan mengubah kebiasaan belanja pelanggan. Berikut ini adalah beberapa ilustrasi kasus. Yang pertama, Alfamart dengan kebijakan bebas kantong plastik. Alfamart menerapkan kebijakan tidak menyediakan kantong plastik sekali pakai
di seluruh gerainya. Pesan disampaikan dengan pendekatan langsung, di mana inti kebijakan dikemukakan di awal. Kemudian dilanjutkan dengan alasan, mendukung program pemerintah dalam mengurangi limbah plastik, menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap isu lingkungan, dan mengajak konsumen untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Pesan ini termasuk kategori good news sekaligus persuasif, karena tidak hanya membawa citra positif bagi perusahaan, tetapi juga mendorong konsumen untuk ikut mendukung gerakan ramah lingkungan. Yang kedua, Pertamina dengan isu kenaikan harga BBM. Pertamina menghadapi tantangan global berupa kenaikan harga minyak dunia dan beban subsidi negara. Untuk itu, perusahaan memutuskan menaikkan harga BBM. Pesan disampaikan dengan pendekatan tidak langsung. Pertamina terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai fluktuasi harga minyak dunia yang meningkat, beban subsidi negara yang semakin berat, dan dampak ekonomi yang mungkin terjadi jika harga tidak disesuaikan. Setelah audiens memahami latar belakang, barulah inti pesan, yaitu kenaikan harga BBM, disampaikan. Strategi ini membantu mengurangi resistensi publik. Dan berikut pelajaran dari kedua kasus tersebut. Yang pertama, Alfamart berhasil menyampaikan kebijakan yang mendukung tren kesadaran lingkungan. Misalnya, jangan membawa tas belanja sendiri. Pesan tersebut disampaikan dengan cara tegas, jelas, dan sederhana, sehingga mudah dipahami serta diterima oleh publik. Strategi ini menunjukkan bagaimana pesan yang dirancang dengan baik dapat membentuk citra positif, sekaligus mendorong perilaku konsumen yang ramah lingkungan. Yang kedua, Pertamina menghadapi isu yang lebih sensitif, seperti kebijakan kenaikan harga BBM, topik ini cenderung menimbulkan resistensi dari masyarakat. Namun, melalui strategi komunikasi yang terstruktur dan terorganisir, misalnya menjelaskan alasan kenaikan, menunjukkan data pendukung, dan menekankan manfaat jangka panjang, potensi penolakan dapat ditekan. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan komunikasi yang hati-hati dalam menyampaikan kabar buruk. Kedua kasus ini menunjukkan bahwa pengorganisasian pesan yang tepat sangat berpengaruh pada respons audiens. Pesan yang jelas, runtut, dan disertai bukti mampu membangun penerimaan. Meskipun kebijakan yang disampaikan berbeda sifatnya, ada yang bersifat positif, seperti contohnya Alfamart, dan ada yang berpotensi menimbulkan resistensi, yaitu Pertamina. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pengorganisasian pesan bisnis merupakan keterampilan penting yang menentukan keberhasilan komunikasi organisasi. Pesan yang terstruktur dengan baik membantu audiens memahami, menerima, dan menindaklanjuti informasi dengan tepat. Outline menjadi alat penting untuk menata ide, menentukan urutan penyampaian, serta memilih pendekatan komunikasi yang sesuai dengan konteks pesan. Pesan rutin atau kabar baik dapat disampaikan dengan pendekatan langsung, sedangkan kabar buruk atau pesan persuasif lebih tepat menggunakan pendekatan yang tidak langsung. Kasus Alfamart dan Pertamina memperlihatkan bagaimana organisasi pesan yang tepat mampu membentuk respon publik yang lebih positif. Meskipun bersifat pesannya berbeda. Satu berupa kabar baik, yang lainnya berupa kebijakan yang sensitif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi pengorganisasian pesan yang efektif merupakan kunci agar komunikasi bisnis tidak hanya tersampaikan,
tetapi juga diterima dan berdampak sesuai tujuan organisasi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon dikoreksi kembali jika masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.